Baik, seperti biasa, sama seperti pelaksanaan tes yang menggunakan aplikasi ANBK, kami dari tim Pusmendik menyediakan laman komunikasi eh, untuk komunikasi antara pusat, kemudian tim teknis dari provinsi, kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Nah, untuk SNK kali ini em, gunakan alamat sama ya seperti tahun sebelumnya, ada di ubk.kemdikbud.go.id garis miring OSNK. Nah, kemudian untuk hak akses itu ada hak akses pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Untuk hak akses provinsi dan kabupaten kota itu masih bisa menggunakan username dan password tahun lalu, atau nanti bisa eh, koordinasi terkait dengan password defaultnya. Kemudian untuk hak akses satuan pendidikan, nanti kami masih menunggu data dari tim BPTI setelah selesai penutupan pendaftaran. Eh, ini berikut halaman login untuk halaman komunikasi Prokter dan tim teknis. Jadi eh, setelah Bapak Ibu membuka alamat yang tadi disampaikan, akan muncul halaman login. Nanti silahkan dimasukkan username dan passwordnya. Apabila username dan password itu masih default, maka halaman berikutnya yaitu akan diarahkan untuk mengganti password terlebih dahulu. Tapi apabila username dan password itu sudah pernah login, maka akan langsung masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, di halaman dashboard ini ada beberapa bagian ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada menu navigasi di sebelah kiri, kemudian ada pengumuman di tengah, dan ada bagian download berkas. Nah, untuk pengumuman ini biasanya kita menyampaikan informasi teknis ya terkait dengan pelaksanaan tes, baik itu misalnya pembukaan token jam berapa, kemudian penutupan token jam berapa. Kemudian kalau misalnya di bagian download berkas ini digunakan untuk mengunduh berkas-berkas pendukung. Contohnya nanti ada exam browser admin, kemudian ada exam browser klien, dan berkas pendukung lainnya. Kemudian di bagian atas itu ada eh, posko tim teknis ya. Jadi nanti tim teknis yang sudah didata sebelumnya itu akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan. Apabila mengalami masalah, bisa langsung menghubungi kepada tim teknis di atasnya secara berjenjang. Eh, Kemudian yang selanjutnya itu nanti ada tim teknis ya, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, maupun tim teknis dari Satuan Pendidikan. Nah, ini kalau misalnya masih kosong, silahkan Bapak Ibu lengkapi data tim teknisnya. Apabila nanti sudah ada data default mungkin dari BPTI, itu bisa dilanjut ke eh, pencetakan fakta integritas yang ada di menu paling bawah, submenu paling bawah di menu data tim teknis. Jadi setiap petugas teknis yang terlibat dalam pelaksanaan tes itu harus eh, mencetak dan menandatangani fakta integritas. Kemudian nanti bisa mengunggah kembali ke laman komunikasi ini. Jadi menunya ada di menu data tim teknis, fakta integritas, kemudian tinggal dipilih salah satu nama yang sudah tertera dan klik cetak. Nanti tampilannya seperti ini contohnya. Kemudian setelah itu nanti bisa di scan atau kemudian diupload lagi di laman komunikasi ini. Kemudian menu selanjutnya itu ada data peserta. Nah, untuk data peserta ini kita dapatkan dari tim BPTI. Jadi sudah eh, lengkap ya, baik itu nama pesertanya, kemudian NSN-nya, kemudian bidang lombanya, dan lain sebagainya. Itu kita akan dapatkan data nanti dari BPTI setelah proses pendaftaran selesai. Nah, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai proktor yaitu menyiapkan ruangan atau data ruang untuk pelaksanaan tesnya.
Jadi nanti ada di menu selanjutnya, di menu administrasi tes, kemudian data komputer Proctor. Nah, di situ nanti Bapak Ibu silahkan menambahkan data ruang yang akan digunakan oleh satuan pendidikan untuk pelaksanaan tes. Nah, setelah menambahkan nanti akan di-generate sebuah ID Proctor yang nanti akan digunakan pada saat proses pelaksanaan tes dan sinkronisasi. Kemudian yang selanjutnya ada penempatan peserta karena ini satu sesi ya. Jadi nanti penempatan akan dilakukan secara otomatis berdasarkan data komputer Proctor yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada cek kelengkapan data. Jadi eh, data dari BPTI nanti akan disandingkan dengan data penempatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di laman komunikasi ini. Nanti akan dicek apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum nanti akan berwarna merah dan kalau sudah lengkap akan berwarna hijau. Baru nanti masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan persiapan tes. Ada beberapa berkas yang harus dicetak. Yang pertama nanti ada kartu login ya seperti biasa. Eh, ini contohnya seperti ini. Ini masih data dummy ya. Nanti di situ akan tertera username dan password peserta, kemudian ruangannya di mana, kemudian bidang lombanya apa, pelaksanaan tesnya jam berapa, tanggal berapa, dan sesinya. Seperti itu. Selain itu juga nanti ada daftar hadir yang nanti akan diedarkan pada saat pelaksanaan tes. Kemudian untuk daftar hadir nanti sebagai bukti kehadiran peserta, nanti berkasnya bisa di-scan, kemudian di-upload di laman komunikasi ini. Nanti ada di menu upload daftar hadir. Kemudian yang selanjutnya ada berita acara pelaksanaan. Nah, ini nanti di sini diisikan eh, detail terkait dengan pelaksanaan tes, waktu mulainya jam berapa, kemudian waktu selesainya jam berapa, kemudian proktor uangnya siapa, pengawasnya siapa, kemudian kalau misalnya ada peserta yang tidak hadir, disampaikan nomor peserta tidak hadirnya. Nanti setelah itu baru bisa dicetak untuk berita acara pelaksanaannya. Sama seperti daftar hadir, nanti untuk berita acara pelaksanaan, Bapak Ibu harus scan, kemudian harus upload di laman ini. Kemudian yang berikutnya, karena ini ada pelaksanaan semi online, maka nanti untuk jadwal sinkronisasinya akan disampaikan juga di laman ini. Nanti di situ akan tampil ID proktornya berapa, kemudian nama satuan pendidikannya apa, dan jadwal sinkronnya kapan. Eh, Selanjutnya, eh, ini terkait dengan laporan permasalahan soal. Jadi kalau misalnya ada soal yang misalnya tidak bisa diklik atau gambarnya tidak muncul, itu tidak difoto di soalnya tapi dilaporkan melalui laman ini di menu laporan kasus soal. Nanti tinggal dipilih nama pesertanya, kemudian mata pelajarannya apa, di nomor berapa dan permasalahannya apa. Ini akan menjadi bahan pertimbangan nanti untuk juri eh, setelah pelaksanaan. Kemudian selanjutnya ini untuk tim teknis mungkin untuk menu-menu ini ada nanti ada rekap berdasarkan satuan pendidikan, ada rekap berdasarkan wilayah baik itu jumlah peserta per satuan pendidikan maupun per bidang lomba. Nanti ada juga rekap kelengkapan data untuk masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini mungkin yang bisa diakses oleh eh, tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian ada juga nanti ada rekap upload server. Itu di situ biasanya kita sampaikan jumlah pesertanya berapa, karena ini pelaksanaannya semi online, kita harus validasi jumlah data yang sudah diupload oleh satuan pendidikan, respon jawabannya ada berapa. Nanti itu akan disampaikan di menu rekap upload server. Kemudian yang terakhir eh, ada menu tiket bantuan. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan bisa Bapak Ibu sampaikan di menu tiket bantuan.
yang nanti akan ditangani oleh tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Kenapa harus disampaikan di sini supaya nanti setiap permasalahannya itu terikot gitu ya, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan OSNK tahun berikutnya. Gitu.